kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali oleh karena pertolongan dan rahmat yang daripada Tuhan. Hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami kembali dengan anugerah, dengan nafas kehidupan yang baru, serta dengan berkat-berkat baru yang akan Kau berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk itu. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, Tuhan tolong berkati kami supaya kami boleh dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini merupakan ayat perkataan oleh Ayub. Kita tahu secara bersama-sama bahwa Ayub adalah orang yang diberikan Tuhan tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan yang terjadi silih berganti.
Ketika hartanya diambil Tuhan, ketika anak-anaknya diambil oleh Tuhan, bahkan istrinya pun meninggalkan Tuhan, sahabat-sahabatnya pun mengejek dia, tetapi dia dengan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menolong dan memberkati hidupnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, Ayub mau menyatakan bahwasanya Tuhan memiliki kedaulatan, Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Daud meyakini bahwa Tuhan adalah pemilik dari kehidupannya. Daud meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya terjadi atas seizin yang daripada Tuhan. Maka Ayub pun meyakini bahwasanya tidak ada hal-hal lain yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya maupun di dalam kehidupan kita pada masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika silih berganti, tantangan demi tantangan ada di dalam kehidupannya, dia meyakini bahwa ada kepercayaan yang terus dia nyatakan di dalam kehidupannya. Ayub belajar bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dia sekalipun dia berada pada titik terendah, sekalipun dia berada pada titik yang paling rendah, yang titik yang mungkin tidak dianggap lagi oleh orang-orang di sekitarnya pada masa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Daud meyakini bahwa Allah yang disembah tidak meninggalkan dia, itulah yang menjadi pegangan dia. Maka sekalipun anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, semua hartanya habis lenyap, teman-temannya meninggalkan dia, mengejek dia, tetapi satu yang dia yakini, bahwa di dalam kepercayaannya ada Tuhan yang akan menolong dan memberkati hidupnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau melihat kembali bahwa ketika Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dalam teks tersebut belajar berserah kepada Tuhan, belajar berserah bahwasanya biarlah semua ini terjadi, biarlah ini semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ayub berserah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kepercayaannya terjadi oleh karena izin dan kehendak yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hari ini Tuhan boleh mengizinkan kita mengalami pergumulan, tantangan demi tantangan yang kita rasa tidak bisa kita lewati, yang kita rasa berat banget pergumulan ini, tapi kita harus mengikuti teladan dari Ayub. Teladan bagaimana di tengah-tengah penderitaan masih ada kepercayaan yang terus dia berikan kepada Tuhan. Masih ada hati yang diberikannya untuk tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang akan menolong kita melewati semuanya itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat kembali ketika Ayub mengalami penderitaan, sakit kusta, ditinggalkan keluarga, hartanya habis lenyap, di akhir dari pergumulan tersebut ada pelangi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dia. Ada hal-hal baik, semuanya Tuhan berikan, bahkan Tuhan ganti berkali-kali lipat. Nah, artinya bahwa di balik penderitaan yang Ayub alami pada saat itu ada tujuan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Hari ini ketika kita menderita, kita harus percaya bahwa ada tujuan Tuhan di balik penderitaan ini. Jadi kita harus tetap percaya, harus tetap berharap kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, kita diajak untuk melihat bahwa pencobaan, tantangan hidup adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanku ada
kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Maka hal itu pun harus menjadi pegangan kita. Harus menjadi pegangan artinya bahwasanya hari ini semuanya akan kita lewati dengan iman Tuhan yang akan menolong. Dengan iman bahwa akan ada hal-hal baik yang akan terjadi setelah ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ketika kita hidup seperti apa yang dialami oleh Ayub, artinya hidup di dalam tantangan, hidup di dalam rintangan, mari kita harus meniru teladan Ayub. Ayub tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Ayub tidak pernah menyerah dalam situasi yang saat itu sedang dia alami. Ayub tidak pernah berputus asa, sekalipun semuanya meninggalkan dia, teman-temannya mengejek dia, tetapi dia percaya dia punya Allah yang setia. Meskipun tampaknya hari ini di dalam pergumulan yang kita alami, di dalam tantangan yang kita alami, tampaknya sangat sulit kita lewati. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau mengatakan bahwasanya aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwasanya Allah sanggup melakukan sesuatu, maka kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bahwa Tuhan akan memenuhi semua keperluan-keperluan kita, akan mencukupi semua hal-hal yang apa menjadi pergumulan kita saat ini. Karena kita percaya bahwasanya semuanya terjadi atas kendali Tuhan. Dia Allah yang mengizinkan pergumulan terjadi, maka Dia Allah juga yang akan membawa kita kepada kemenangan atas pergumulan tersebut. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara untuk hati kita, pikiran kita agar terus tertuju kepada janji-janji Tuhan. Salah satunya ialah bahwasanya kita harus meyakini bahwa pergumulan hidup hari ini yang terjadi adalah cara Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang senantiasa berada di dalam rencana Tuhan. Kalau hari ini gunung-gunung di hadapan kita tidak berubah, kalau hari ini pergumulan ada yang kita anggap kita tidak bisa melewatinya, tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan bahkan Tuhan mau mengatakan bahwasanya rencana Tuhan itu adalah rencana yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mengatakan bahwasanya Tuhan selalu punya banyak cara untuk menjaga kita senantiasa agar terus di dalam rencana Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menjaga keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikan
Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mempunyai rencana yang tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami. Rencanamu adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami bersyukur untuk firman Tuhan bahwa ada begitu banyak cara, ada begitu banyak langkah demi langkah yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami mau meyakini bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan, semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk tetap senantiasa bahwa di dalam tantangan demi tantangan yang hari ini kami boleh alami, ajar kami senantiasa untuk tetap berserah diri, memohon hikmat-Mu, memohon kesetiaan daripadamu untuk boleh dapat terus menghadapi, melewati semua pergumulan demi pergumulan yang boleh ada. Karena kami tahu di akhir dari pergumulan kami, di akhir dari tantangan yang hari ini yang terjadi, kami percaya bahwa semuanya akan indah, semuanya akan Tuhan buatkan menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami, kemenangan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, ajar kami untuk tetap senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh Tuhan lihat menjadi orang-orang percaya yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih. Hari ini juga kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Kembali kami berdoa untuk GMI Jakarta Pusat. Kami berdoa untuk semua ibadah demi ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa untuk ibadah minggu, ibadah MPD, bahkan juga ibadah cell group, ibadah meeting, kelas meeting. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan berkati program demi program ini, supaya menjadi program yang boleh membawa iman kami untuk semakin bertumbuh kepadamu, yang boleh membawa iman kami untuk tetap semakin percaya bahwa Engkau adalah penolong yang akan menolong, membantu, mengeluarkan kami dari apapun yang hari ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih, kami berdoa untuk kami semua sebagai jemaat-jemaat-Mu yang hari ini boleh dengan senantiasa mengikuti program ini. Kami rindu kesehatian, ketersediaan hati menjadi terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, menjadi hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua terus dapat mengikuti semua program-program ini. Terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang mungkin hari ini belum masuk dalam program-program yang boleh ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ketuk pintu hatinya, supaya dia menyadari bahwa untuk hidup takut akan Tuhan, untuk mempunyai iman agar semakin bertumbuh, dibutuhkan beberapa hal-hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai dia, menyadarkan dia untuk boleh dapat bergabung dalam program demi program yang sudah ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk program ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalamnya, para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, majelis lay speaker, bahkan semua para aktivis-aktivis lainnya. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang boleh Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa sebagai kami, biarlah hidup kami terlebih dahulu boleh dapat menjadi teladan bagi semua jemaat-jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa-doa kami ini. Biarlah Engkau Allah yang boleh melihat, mendengar, bahkan menjawab semuanya. Terima kasih, kami akan menutup doa kami ini sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.